Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya. Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya sambil merokok ya, karena kayaknya kurang otak saya kurang cair ya, kalau tidak sambil merokok. Ya, kami ingin mengulas tentang Basar Spekta ya. Kalau misalkan Basar Spekta, materi yang saya upload baru lalu itu merupakan Basar Spekta part 1. Sekarang part 2 ya, berarti kedua. Dari konsep Basar Spekta ya, setelah saya diskusikan ya ke beberapa masyarakat ya, beberapa warga, juga beberapa pemuda ya, sebenarnya antusiasnya sangat luar biasa ya. Makanya dari sini akan kami jelaskan lagi sebenarnya terkait dengan Basar yang kami programkan tadi. Itu akan menjadi sebuah percepatan ya, percepatan pemulihan ekonomi ya, karena kita adakan Basar yang sifatnya spekta, yang pastinya itu ada sesuatu yang kita tonjolkan dan menjadi sebuah menarik, dan kemungkinannya ada nilai viral juga ya. Bagaimana itu nanti juga sebagai pembelajaran ya bagi masyarakat untuk mengawali sebuah usaha ya. Jadi karena konsep Basar yang kami programkan itu, yang kami libatkan langsung itu adalah masyarakat di lokasi di mana dilaksanakan Basar tersebut. Kenapa bisa saya katakan sebagai sebagai program untuk percepatan pemulihan perekonomian ya? Karena saya melihatnya dari situ ada sebuah potensi yang ada potensi viralnya ya, viralnya dari program tersebut ya. Saya harus percaya diri dong ya, kalau program saya itu insya Allah kalau dijalankan itu pasti viral ya. Bagaimana cara memviralkan itu ada triknya ya. Memang situasinya masih dalam situasi pandemik ya. Jadi kita tetap di dalam melaksanakan kegiatan Basar itu tetap ya, protokol kesehatan harus ada yang tetap kita patuhi ya. Ya, utamanya menggunakan masker ya. Itu sudah menjadi satu kewajiban yang harus dilakukan nanti di dalam pelaksanaan Basar Spekta ini. Jadi Basar Spekta yang ingin kami terapkan ya, bagaimana bisa memviralkan ya program tersebut. Karena kita harapkan dari peserta Basar itu adalah masyarakat langsung ya, warga masyarakat langsung di lokasi dilaksanakan Basar ya. Disinilah program tersebut bisa menjadi pembelajaran bagaimana mengawali sebuah usaha ya, usaha kuliner ya, warung dadakan. Jadi upaya kami untuk memviralkan kegiatan tersebut, harapan saya memang untuk penyelenggara itu harus punya minimal YouTube sama Facebook ya, YouTube sama Facebook ya. Jadi contoh misalkan ya, ini ada satu RT yang menurut saya itu luar biasa ya, namanya Pak Soleh ya. Kebetulan saya ke lingkungannya beliau ya, di Pak Soleh ini, di Nampes ini, memang sudah ada tematiknya, yaitu Kampung Bunga ya. Dari Kampung Bunga yang sudah menjadi jargon tadi, dari sinilah setelah kami merencanakan sebuah program Basar Spekta yang berkarakter bunga tadi ya, itu beliaunya sangat antusias banget ya. Soalnya menurut beliaunya itu yang akhirnya mampu merefresh ya. Jadi merefresh yang Kampung Bunga dalam kondisi yang sudah landai-landai ya,
Nah, itu perlu ada sebuah letupan, sebuah inovasi, sebuah kreatif ya. Nah, dianggapnya program saya ini sebuah letupan, sebuah inovasi kreatif yang nanti akan lebih bagaimana kampung bunga yang ada di dalam satu RT tadi ya, itu bisa menjadi percontohan. Nah, seperti itu. Ya, kebetulan juga di lokasi kampung bunga ini, di sana sudah ada salah satu kuliner ya yang sudah cukup cukup punya branded ya. Jadi bakso mewah ya. Jadi bakso mepet sawah. Itu sudah lumayan ya. Jadi gambarnya pelanggannya sudah cukup lumayan ya. Nah, dari situ manakala nanti kita adakan suatu pembaharuan ya atau merefresh ya. Nah, nanti dari kampung bunga itu kita adakan bazar spekta berkarakter bunga. Nah, bahkan Pak RT-nya berharap nanti ada kampung bunga aglonema. Ya, kampung bunga aglonema. Nah, untuk memviralkannya, yang selama ini tuh bazar itu kan yang dijual sosis ya. Hampir rata-rata itu yang selalu menghiasi setiap ada bazar. Nah, bagaimana dari konsep bazar saya tadi, nah, bisa menyajikan masakan ya, bisa jadi 40 menu, 40 macam masakan, atau 40 warung dadakan yang ada di lokasi tersebut. Sehingga motivasi saya, ayo Bapak ya, ibu-ibu diajak berbisnis dengan mengawali di kegiatan bazar ini warung dadakan. Jadi masaklah, masak yang ibu sukai apa, bapak sukai apa, yang keluarga sukai apa. Maksudnya apa? Karena kita masih awal ya, kita masih mengawali ya. Kita masih perlu bukti juga nanti bagaimana tingkat ramainya pengunjung. Ya, di saat kita betul-betul optimalkan teknologi, di saat kita merasiokan ini menjadi sebuah viral. Jadi ibu-ibu kita harapkan nanti kita lihat rumahnya ya. Kalau rumahnya misalkan terasnya itu misalkan luas, bagaimana nanti konsepnya warung dadakan tadi bazar. Ya, jadi bazar ya. Sistem lesehan ya. Jadi yang selama ini kalau kita menghadiri bazar itu mungkin kita makannya pakai kursi plastik yang segi 4 itu ya, atau bahkan nggak ada kursinya itu ya. Kadang-kadang ya itu tadi, di saat makan sosis saya kira nggak perlu harus duduk ya, sambil jalan. Nah itu kan ya, makan bakso bisa jadi ya hanya sepintas saja, sekedar makan bakso selesai. Nah, tapi kalau konsepnya itu lesehan kan lebih familiar ya. Nah, jadi lebih terbangun sebuah komunikasi yang interaktif. Misalkan di dalam satu kegiatan ini ya, ternyata banyak masyarakat itu menunya cenderung pedas misalnya ya, cenderung pedas. Nah, berarti ya warung kulinernya itu yang disajikan itu masakan yang pedas-pedas ya. Mau sayur terong pedas, mau sayur sayur bambu itu bung, nah, pakai sayur bung ya, ya, atau sayur tongkol pedas, atau ayam pedas, atau apa ya, itu semua serba pedas ya. Nah, dari masing-masing warung dadakan tadi ya, tim YouTubers bikin konten di sana. Kontennya tentang bagaimana cara penyajian masing-masing rumah tadi. Oh, kalau di sini di satu misalkan rumahnya Ibu Umi ya. Ya, kok Ibu Umi ya apa sih? Ya.
Dapur Umi itu juga ada, kadang-kadang ada yang nama orang, ya ada yang sebutan untuk panggilan seorang ibu, ya nggak apa-apa ya, warung Umi misalnya ya. Nah, di dalam penyajiannya warung Umi ini karena punya ruang tamu yang cukup luas ya. Bisa jadi bagaimana ruang tamunya tadi didesain ya, seolah-olah menjadi sebuah mini cafe ya, sebuah mini cafe misalnya ya. Terus di saat makanannya itu dirasa misalkan enak ya, dari situlah nanti testimoni atau bangunan komunikasi nanti akhirnya berkelanjutan. Misalkan setelah menjamu para pengunjung tadi ya, kita sampaikan, Pak, Bu, ya kalau misalkan Bapak Ibu berkenan ya dengan masakan saya, di saat nanti Ibu mau berkunjung ke wisata kami ya, kami siap, Bu. Misalkan Ibu mau gowes ya, ngajak beberapa orang ya, pastinya sebelumnya harus menghubungi dulu ya, harus transfer dulu ke panitia ya. Jadi di saat Ibu suka dengan masakan pedas saya, kan masakan pedas saya ini kan satu porsinya kan cukup 10.000 ya. Jadi kalau misalkan Ibu pengen ngajak 20 orang ya, berarti Ibu cukup transfer uang 200.000 ya untuk 20 orang ya. Jadi dengan cara penyajian saya seperti ini, jadi manfaatkan nanti rumah ini untuk bersantai-santai. Kebetulan saya juga ada karaoke-nya, jadi bisa berkaraokean juga di sini ya. Dari komunikasi yang kita bangun tadi, nah di saat misalkan pengunjung tadi sangat berkenan, oke lah Bu, kalau memang seperti itu Bu ya, nanti sewaktu-waktu saya mau ngajak teman-teman ke sini goes ya. Jadi tempatnya Ibu ini kayaknya asik juga, ini cukup luas ya. Misalkan sambil makan-makan di sini, kalau memang Ibu memfasilitasi misalkan adanya karaoke, lah ini keren kayaknya Bu. Oke Bu ya. Nanti untuk kontak person, kontak person saya sudah ada di panitia semua. Oke. Nah seperti itu ya. Nah dari situlah harapan saya dari kegiatan ini nanti bagi ibu-ibu yang hobi masak ya, itu berpotensi menjadi pengusaha baru ya. Apalagi misalkan dalam satu lingkungan tadi, misalkan ada kesepakatan itu tadi, jadi warung dadakan ini cenderung menyajikan yang pedes-pedes, tapi yang nggak pedes juga ada ya. Yang jualan bakso juga ada, yang jualan sosis juga ada, yang jualan ini juga ada. Dan harapan saya juga nanti ada satu tempat yang dikhususkan untuk mendisplay UKM produk dari desa. Nanti tingkat viralnya ya, tingkat viralnya itu kan gini. Jadi misalkan peserta 40 tadi menyajikan menu macam-macam ya, kita bikin konten. Berarti kan konten YouTube-nya sudah ada 40 konten, 40 rumah ya. Nah dari situlah ya, menurut saya menjadi sesuatu yang menarik. Jadi nanti pengunjung sebelumnya melihat YouTube-nya dulu. Oh ini ada masakan sayur asem, nah, bagaimana cara penyajiannya? Oh ternyata ada iwak klothok, ono sambel, misalkan ada apanya lagi ya. Misalkan satu porsi misalkan untuk 5 orang misalkan 50.000 misalnya, beserta lauk pauknya tadi misalnya. Nah di sini yang nanti kita sosialisasikan kepada masyarakat, jadi bentuk penyajiannya itu yang keren ya. Kalaupun hanya sayur asem, kalaupun hanya sayur sop ya, kalaupun hanya sayur bening ya, tapi kan menu tambahannya ini kan bisa ada misalkan paket tambahan, misalkan ayam bakar atau apa segala macam kan bisa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana Bazar Spekta tadi mampu menyajikan menu ya yang banyak ragamnya ya, dan rumah-rumah menjadi warung-warung dadakan ya. Saya kira ini akan menjadi
menjadi program ya bagaimana percepatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat pasca Covid. Ya. Nah, jadi masyarakat dengan PD-nya untuk mengawali usahanya karena dari testimoni pengunjung masakannya enak. Ya. Atau para pengunjung tadi yang disajikan ternyata disikat habis sampai bersih. Satu contoh ada kecocokan. Nah, sehingga dari sini harapan saya misalkan ibu-ibu dasawisma ya ini yang membina, yang kita ajak untuk membantu bersosialisasi bagaimana di saat kita menyajikan itu macam sayur-sayur sop ya, itu sayur sop itu harus yang kayak apa? Nah, paling kan nanti ada standarisasi lah ya. Jadi sayur sopnya itu jangan hanya gubis saja, contoh seperti itu. Jadi konsepnya agar tidak merugikan masyarakat ya, agar panitia nggak dikomplain ya. Ini yang perlu juga harus dipahami oleh panitia. Kita sosialisasikan kepada ibu-ibu ya, Bu, masaklah ya, jangan banyak-banyak. Dalam artian masaklah di saat misalkan nggak ada yang membeli ya, dimakan satu keluarga habis. Nah, jadi seperti itu ya. Kan basar biasanya kan pagi hari ya. Di saat kita selesai masak ya, tuh kita adakan basar tadi, ternyata pengunjung banyak ya, langsung masakannya disikat habis. Nah, itu berarti bentuk testimoni awal bahwa Basar Spekta ini mampu menghadirkan pengunjung. Itu yang menjadi penting. Nah, otomatis untuk minggu berikutnya sudah ada rasa PD atau kita sosialisasikan kepada ibu-ibu ya. Masakan boleh sama ya ibu dengan rumah yang lain. Rezeki beda. Nah, di saat gampangannya ibu-ibu sudah paham bahwa rezeki itu ada yang ngatur ya, rezeki itu tidak akan keliru gitu ya. Jadi nggak akan keliru rezeki itu di saat masyarakat sudah termotivasi itu ya. Insya Allah nanti masyarakat akan termotivasi. Dan insya Allah masyarakat juga tidak akan komplain misalkan masakannya nggak habis. Karena apa? Itu tadi beliaunya masyarakat sudah paham bahwa semua rezeki ada yang mengatur. Ya, nah dari situlah besar harapan kami ya, dari kegiatan Basar Spekta ini nanti bisa menjadi program percepatan bagaimana pemulihan perekonomian ya. Bagaimana juga dengan Basar Spekta ini bisa merefresh ya tematik-tematik yang sudah ada. Ya. Baik itu kampung budaya, kampung sayur, misalkan kampung batik, kampung topeng atau kampung bunga atau apa dan lain sebagainya. Ya, bisa menjadi sebuah paket. Ya, paket kegiatan ya untuk merefresh tematik-tematik tadi. Dan terus kita bicara tentang sponsor. Nah, di saat kita bicara sponsor ya, di saat kita berkegiatan itu mengajukan ke sponsor ya, paling nggak dari sponsor ini kan menanyakan ya, apa yang bisa saudara kontribusikan dengan perusahaan kami ya, dengan wisata kami. Nah, dari situ kita jelaskan ya. Jadi Bapak di saat mendukung kegiatan kami dengan menyponsori ya, nah, misalkan budgetnya katakan misalkan hanya 100.000 misalnya ya. Jadi saya minta misalkan video kecil, video durasi pendek ya, tentang profil Bapak atau tentang wisata Bapak. Ya. Nanti akan saya viralkan di YouTube saya, di Facebook saya. Ya. Nah, kebetulan kita harapkan nanti pemuda itu banyak bekerja sama dengan YouTubers di luaran. Ya, yang siap untuk diajak kerjasama. Ya, sehingga usaha Bapak nanti akan kami viralkan di beberapa YouTube yang sudah ada kerjasama dengan panitia. Juga saya share di Facebook yang sudah ada kerjasama dengan panitia. Dari sini akan menjadi jelas ya kontribusi yang kita berikan kepada sponsor tadi. Ya. Nah, jika kalau hanya 100.000 saja,
terus kita viralkan di media-media yang bisa diketahui oleh pihak sponsor ya. Misalkan YouTube kita misalkan subscribe-nya sudah di atas 1000 misalnya. Ya, pastinya ya maulah. Ini sebuah rasio ya. Rasio, kemudian kita mencari dukungan sponsor ya. Dan rasio tingkat pengunjung ya nanti juga akan termotivasi ya dengan banyaknya warung dadakan ya, dan masing-masing warung itu kita bikin konten sendiri-sendiri ya. Jadi satu rumah satu konten, satu rumah satu konten, satu rumah satu konten ya. Sehingga di saat penyelenggaraan basar tadi masyarakat bisa tahu ini 40 konten ini utamanya tentang masyarakat yang bikin warung dadakan ya. Terus ada lagi misalkan konten mainan anak yang kita siapkan ya, baik itu mainan merupakan mainan edukatif untuk anak-anak ya, bisa jadi nanti kayak sepeda ontel ya, sepeda pancal ya. Itu kita siapkan juga ya. Jadi sepeda ontel punyanya warga masyarakat yang punya anak kecil, itu rata-rata punya sepeda. Bagaimana kalau sepeda itu juga kita jadikan sebuah fasilitas untuk pengunjung, misalkan kita sewakan ya, atau punya mainan-mainan yang lain ya. Jadi di situ besar harapan kami, bagaimana kegiatan ini gampangnya tidak terlalu membutuhkan biaya besar ya, ya. Tapi kita bisa menyajikan banyak ya, menyajikan menu yang banyak ya. Dan ada permainan-permainan yang kita siapkan ya, mungkin ada yang punya tembak air lah atau apa juga, kita siapkan semua itu ya. Sehingga ini menjadi sebuah paket ya, menjadi sebuah paket ya, bagaimana mengawali sebuah usaha dengan Basar Spekta ini menjadi sebuah ketertarikan bagi masyarakat ya, menjadi peluang bagi masyarakat. Dan bagaimana juga dengan adanya kegiatan ini mampu merefresh ya desa-desa atau kelurahan yang punya tematik atau kampung-kampung yang punya tematik ya. Ya mungkin itu ya yang kami sampaikan di dalam suksesnya ya program Basar Spekta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.